Aku siram semangkuk sayur asam di wajah mertuaku di saat dia mulai menghinaku di depan keluarga besar di acara buka bersama Big Family. Kali ini giliranku, permalukan mertua sombong itu di depan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dihina, diremehkan, diperlakukan seperti pembantu. Itulah yang dialami Rasti setiap kali bertemu mertuanya, terutama di acara keluarga besar. Di balik meja makan penuh hidangan, selalu ada kata-kata tajam yang dilontarkan sang mertua, menyinggung masa lalu Rasti, pekerjaannya, bahkan rahimnya yang dianggap mandul. Namun di bulan Ramadan ini, pada acara buka bersama keluarga besar suaminya yang selama ini memandang rendah dirinya, Rasti datang bukan sebagai menantu yang diam dan tersenyum palsu. Ia datang sebagai perempuan yang sudah muak. Dan ketika hinaan terakhir dilontarkan sang mertua, tepat di hadapan keluarga besar, Rasti melakukan hal tak terduga, menyiram semangkuk sayur asam panas ke wajah sang mertua. Seketika meja makan pecah. Tapi itu baru permulaan dari serangan balik Rasti. Ia membongkar rahasia kelam keluarga suaminya, membuka aib mertuanya yang selama ini berpura-pura suci, dan membalikan seluruh pandangan keluarga besar terhadap siapa sebenarnya wanita yang paling memalukan di ruangan itu. Satu persatu rahasia busuk terkuak. Mulut-mulut yang dulu menertawakan Rasti kini bungkam. Sementara Rasti berdiri dengan kepala tegak, sebagai perempuan yang tak akan lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Tulis di kolom komentar. Ini baru pembalasan yang setara. Like kalau kamu juga pernah diremehkan dan ingin bangkit seperti Alia. Subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah pembalasan yang lebih panas, lebih gila, dan lebih menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Undangan itu datang seperti duri yang dibungkus emas. Kertasnya mewah, tinta emas mengkilap, lengkap dengan desain kaligrafi yang elegan. Buka puasa bersama keluarga besar, rumah besar Ibu Yuliana, Bapak Arfan. Di bagian paling bawah, tertulis, kehadiranmu membawa berkah, ketidakhadiranmu membawa tanda tanya. Aku membaca undangan itu sambil meringis. Kata-kata yang dipilih ibu mertuaku selalu menyengat, menyindir, menusuk tanpa harus berteriak. Padahal, isi dari undangan itu tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Acara buka bersama keluarga besar suamiku. Sebuah acara tahunan yang selama ini selalu menjadi mimpi buruk untukku. Aku nggak mau datang, Mas, ujarku, meletakkan undangan itu di atas meja dapur dengan kasar. Mataku menatap Galang, suamiku, yang sedang menyeruput kopi dengan santainya seolah dunia baik-baik saja. Kenapa sih, Ras? Ini acara keluarga. Ibu pasti berharap kita datang. Aku mendesis pelan, menahan amarah. Acara keluarga yang mana? Yang isinya ngeledek aku tiap 5 menit? Yang isinya sindiran soal aku belum hamil? Yang isinya ejekan karena aku bukan perempuan ideal versi mereka? Termasuk kamu, Mas. Kamu selalu diam aja waktu aku dipermalukan.
Galang hanya menghela napas dan meneguk kopinya lagi. Diam. Seperti biasa. Diam saat ibunya menjatuhkan harga diriku di depan semua orang. Diam saat bibinya menyindir rahimku mandul. Diam saat sepupu-sepupunya tertawa mendengar ibunya berkata, "Ibu minta cucu, bukan menantu banci yang cuma bisa masak dan ngeluh." Aku ingat semuanya. Setiap kalimat, setiap ejekan, bahkan nada tawa yang menyakitkan. Aku tidak pernah membalas, tidak pernah melawan. Karena kupikir, suatu hari mereka akan menerima aku dengan tulus. Tapi ternyata aku salah. Mereka tidak akan pernah puas menjatuhkanku, kecuali aku sendiri yang menghentikannya. Kalau kamu maksa ikut, Mas, kamu datang sendiri. Aku nggak mau ke neraka yang dibungkus acara silaturahmi. Tapi Galang malah menarik tanganku, lembut namun penuh paksaan. Tolong, kali ini aja. Aku nggak enak kalau kamu nggak datang. Mereka pasti tanya-tanya. Dan bodohnya, aku luluh. Aku luluh untuk seseorang yang tak pernah membelaku. Aku luluh karena cinta yang tinggal separuh. Hari itu datang. Aku mengenakan gamis hitam sederhana. Wajahku dihias seperlunya. Aku tidak ingin tampil mencolok. Tapi saat aku tiba di rumah mertuaku, rumah besar 2 lantai yang pernah dibangun atas nama suamiku dan dibantu oleh uang warisanku sendiri, semua mata langsung tertuju padaku. Oh, akhirnya datang juga si menantu yang gak pernah hadir acara keluarga, sindir Bibi Minah sambil tertawa. Diikuti bisikan-bisikan dari sepupu Galang, lirih namun sengaja didengar. Ih, itu yang katanya kerjaannya cuma main TikTok di rumah kan? Hahaha, itu yang gak bisa punya anak? Katanya udah 5 tahun nikah ya? Masih juga kosong. Aku menunduk, menggenggam jemariku erat-erat. Tapi kali ini, bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena aku sedang menahan gelombang emosi yang siap meledak. Aku ingin menghancurkan semuanya. Tapi aku tunggu momen yang tepat. Aku ingin semuanya melihat, mendengar, merasakan. Lalu aku lihat dia, Ibu Yuliana, mertua tercinta, berdiri di tengah aula rumah, mengenakan gamis mewah dan kerudung yang disemat bros emas. Senyumnya lebar, senyum palsu penuh racun. Rasti sayang, akhirnya datang juga. Kukira kamu malu dateng karena belum juga kasih cucu buat keluarga kita. Dek, semua mata menoleh padaku. Bibir mereka bergetar menahan tawa. Anak-anak tertawa kecil, sementara para sepupu dan tante ipar menunduk, pura-pura tidak mendengar, padahal telinga mereka menyimak sempurna. Dan disitulah aku tahu, aku tidak akan biarkan acara ini selesai dengan damai. Mereka memanggil badai, dan aku adalah badai itu sendiri. Tama di acara keluarga besar. Di balik meja makan penuh hidangan, selalu ada kata-kata tajam yang dilontarkan sang mertua, menyinggung masa lalu Rasti, pekerjaannya, bahkan rahimnya yang dianggap mandul. Namun di bulan Ramadan ini, pada acara buka bersama keluarga besar suaminya yang selama ini memandang rendah dirinya, Rasti datang bukan sebagai menantu yang diam dan tersenyum palsu. Ia datang sebagai perempuan yang sudah muak. Dan ketika hinaan terakhir dilontarkan sang mertua, tepat di hadapan keluarga besar, Rasti melakukan hal tak terduga, menyiram semangkuk sayur asam panas ke wajah sang mertua. Seketika meja makan pecah. Tapi itu baru permulaan dari serangan balik Rasti. Ia membongkar rahasia kelam keluarga suaminya, membuka aib mertuanya yang selama ini berpura-pura suci, dan membalikan seluruh pandangan keluarga besar terhadap siapa sebenarnya wanita yang paling memalukan di ruangan itu. Satu persatu rahasia busuk terkuak. Mulut-mulut yang dulu menertawakan Rasti kini bungkam.
Sementara Rasti berdiri dengan kepala tegak, sebagai perempuan yang tak akan lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Suasana ruang tengah dipenuhi suara gelak tawa, obrolan berbisik, dan denting sendok di piring. Aroma kolak, rendang, dan gulai menyatu dengan udara sore yang mulai dingin. Di tengah meja hidangan panjang itu, semangkuk besar sayur asam mengepul harum. Tapi di dalam dadaku, tidak ada aroma damai. Yang ada hanya mendidihnya harga diri yang diinjak dan dibanting berkali-kali oleh mertua tercinta. Aku duduk di kursi paling ujung. Terasing, meski tubuhku berada di antara keluarga besar suamiku. Tak ada yang benar-benar menyapaku, apalagi mengajak bicara. Galang, suamiku, duduk di sebelahku, tapi entah kenapa terasa sejauh benua. Dia bicara dengan sepupunya, tersenyum kecil, pura-pura tidak menyadari bagaimana aku sudah ditikam dengan sindiran sejak kaki ini menginjak lantai rumah. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar menerima aku. Rasti, kamu jangan banyak makan deh sayurnya. Nanti perutmu makin kosong, kayak rahimmu tuh, nggak ada isinya. Ucap Ibu Yuliana dengan tawa keras, cukup lantang agar semua orang mendengarnya. Sejenak, dunia terasa berhenti. Suara-suara menghilang. Yang kudengar hanya detak jantungku sendiri. Semua orang membeku sesaat, lalu pecah dalam senyum simpul, tawa pura-pura, dan lirikan penuh hinaan. Aku tersenyum. Senyum yang bukan lagi getir. Bukan juga senyum bertahan. Tapi senyum kemenangan. Aku berdiri perlahan, mengambil sendok besar yang menancap di semangkuk sayur asam. Cairannya kuning, segar, masih panas. Tanpa sepatah kata, tanpa peringatan, aku siramkan semangkuk sayur asam itu langsung ke wajah mertuaku. Suara histeris memecah ruangan. Panas. Ibu Yuliana terjerit sambil berdiri dengan wajah basah kuyup. Gamisnya belepotan kuah sayur, kacang panjang, irisan labu, dan jagung pipil menempel di dadanya. Semua orang ternganga. Ada yang menahan napas, ada yang menutup mulut, ada yang langsung berdiri, sok-sok panik, tapi tidak ada yang berani mendekatiku. Aku masih berdiri tegak, menatap langsung ke arah mertua yang kini tak lagi angkuh. Dari dulu aku diam. Aku tahan semua hinaanmu. Aku telan semua kata-kata jahatmu. Tapi kali ini aku tidak akan lagi jadi boneka keluarga kalian. Kau bilang rahimku kosong? Salah. Yang kosong itu hatimu. Yang mandul itu akhlakmu sebagai perempuan tua yang seharusnya jadi panutan tapi malah jadi ratu pemecah rumah tangga. Galang berdiri, mencoba menahan lenganku. Rasti, kamu apaan sih? Ini ibuku. Aku menepis tangannya keras. Mataku menyala. Dan aku adalah istrimu, yang selama 5 tahun kamu biarkan diperlakukan seperti sampah. Aku manusia, Galang, bukan pelengkap penderitaan keluargamu. Ibu Yuliana masih merintih. Pipinya merah karena kuah panas, tapi tak sebanding dengan luka di hatiku yang selama ini dia gores setiap hari. Kalau kau pikir aku akan minta maaf, kau salah besar, Bu Yuliana, seruku tajam. Karena ini baru pembukaan. Aku akan buka semua aib keluarga palsu ini satu persatu. Lalu aku berjalan perlahan menuju pintu, tapi sebelum melangkah keluar, aku menoleh lagi dengan senyum menyeringai. Selamat berbuka. Semoga sayur asamnya berkesan. Karena ini bukan buka puasa, ini pembukaan balas dendamku. Malam yang biasanya tenang selepas buka bersama kini berubah jadi badai. Setelah adegan sayur asam yang bersiram di wajah mertua, aku pulang ke rumah dengan tenang. Tapi bukan berarti aku berhenti. Tidak malam itu. Tidak setelah 5 tahun aku dipermalukan, dituduh mandul, direndahkan sebagai menantu tak berguna, dan dituding hanya menumpang hidup dari keluarga mereka. Cukup. Kali ini giliran aku yang memegang kendali. Setelah mandi dan mengganti baju, aku duduk di meja kerja kecil di sudut kamar. Kupandangi layar laptopku, lalu satu persatu file yang selama ini kusimpan mulai kubuka. Bukti-bukti percakapan grup keluarga yang menghina aku.
Chat dari Ibu Yuliana ke tante-tante, ke kakak ipar, bahkan ke teman arisan yang membicarakan tubuhku, rahimku, bahkan pekerjaanku yang katanya cuma numpang gaji suami. Belum lagi foto-foto saat Ibu Yuliana pergi ke dukun dan menyuruh Galang menikah lagi diam-diam. Semua aku punya. Semua diam-diam sudah aku arsipkan. Termasuk bukti transfer rumah yang dia pakai untuk pamer di keluarga besar. Padahal uangnya 80% dariku. Kususun semua dalam satu folder. Lalu aku unggah ke Google Drive. Ku buat tautan khusus. Lalu aku buka grup WhatsApp keluarga besar. Keluarga besar Bapak Soekarno. Anggotanya 67 orang. Hampir semua keluarga dari pihak mertua, termasuk para sepupu dan keponakan jauh yang bahkan tak pernah aku temui. Tepat pukul 21.47, aku kirim pesan panjang. Rasti, menantu yang sering kalian hina. Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf mengganggu malam. Saya hanya ingin memperkenalkan diri kembali. Saya Rasti, istri dari Galang, menantu dari Bu Yuliana yang kalian semua muliakan. Malam ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi saya ingin semua orang tahu bahwa selama ini saya diam bukan karena saya lemah, tapi karena saya memberi waktu bagi kalian semua untuk bertobat dari kesombongan dan kezaliman. Tapi ternyata kalian lebih memilih menindas daripada mengintrospeksi. Berikut saya lampirkan tautan bukti lengkap bagaimana saya dipermalukan, dihina, difitnah, dan bahkan hendak disingkirkan dari rumah tangga saya sendiri. Termasuk bukti rumah yang dipamerkan Ibu Yuliana sebagai warisan keluarga, padahal dibeli atas nama saya dan dengan uang saya. Link bukti kebusukan ibu mertua dan keluarga Galang. Silakan dibaca dan dibuktikan sendiri. Kepada seluruh keluarga yang selama ini hanya bisa menonton dan diam saat saya direndahkan, semoga malam ini jadi pengingat bahwa diam kalian adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Selamat membaca. Rasti. Dalam waktu kurang dari 5 menit, grup itu meledak. Notifikasi berbunyi bertubi-tubi. Astagfirullah. Bu Yuliana. Ini nggak bisa didiamkan. Kok bisa sampai separah ini? Rasti, kamu sabar ya. Kita semua dulu tertipu sama mereka. Dan tentu saja, grup keluarga lain, anak-anak Soekarno, ikut meledak. Sepupu-sepupu Galang saling mengirim screenshot. Tante-tante mulai menyerang balik Bu Yuliana. Beberapa yang selama ini diam, tiba-tiba jadi pembela kebenaran. Lucu. Yang tadinya menghina di belakang, sekarang pura-pura kaget. Galang? Dia menelponku berkali-kali. Kupandangi layarnya saja malas. Telepon masuk ke-12. Akhirnya kuangkat. Rasti, kamu gila ya? Mau kamu apa sih? Aku cuma mulai membuka semua topeng. Tenang. Galang. Ini baru pembukaan. Malam ini WhatsApp keluarga. Besok, kantor papamu, grup alumni arisan ibumu, bahkan komplek pengajian pun akan tahu siapa sebenarnya Yuliana Soekarno dan anak lelaki pengecutnya. Rasti, please, hentikan ini. Aku tersenyum, suara rendah dan tenang. Aku sudah berhenti jadi perempuan sabar. Galang, sekarang saatnya kalian merasakan bagaimana rasanya dihina, dipermalukan, dan dijadikan bahan gosip keluarga di depan semua orang. Klik. Kututup telepon. Malam itu, bukan hanya grup WhatsApp yang meledak, tapi harga diri keluarga suamiku pun hancur satu persatu. Pagi harinya, setelah badai di WhatsApp keluarga, aku bangun dengan penuh ketenangan. Tak seperti biasanya, tak ada suara notifikasi ucapan "Assalamualaikum" dari grup keluarga. Yang ada hanyalah puluhan pesan pribadi dari tante-tante yang sebelumnya hanya bisa mencibir diam-diam, kini mendadak ramah luar biasa. Ada juga yang mencoba mengorek informasi lebih dalam, seolah tak puas hanya dengan bukti yang kubagikan semalam. Namun yang paling menarik bukanlah itu, melainkan grup pengajian. Ya, grup pengajian Bu Yuliana, yang selama ini jadi benteng terakhirnya, tempat dia membentuk citra sebagai wanita salehah, pemimpin majelis taklim, donatur tetap masjid, dan yang selalu memberi tausiah tentang kesabaran seorang istri dan mertua dalam menghadapi menantu pembangkang.
Pagi itu di grup yang berisi lebih dari 80 ibu-ibu CRT, muncul satu pesan dari Ketua Pengajian, Bu Hajah Rohmah. Bu Hajah Rohmah, Ketua Majelis Taklim Al-Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian ibu-ibu semua. Terkait viralnya percakapan dan bukti-bukti yang beredar di beberapa grup mengenai salah satu anggota kita, Ibu Yuliana, kami dari pengurus merasa perlu mengadakan pertemuan khusus untuk klarifikasi. Kami mohon kehadiran Ibu Yuliana dan siapapun yang terkait langsung dengan isu tersebut dalam agenda khusus. Hari Kamis, pukul 9 WIB. Tempat, Rumah Bu Hajah Rohmah. Diharapkan tidak ada yang menyebarkan informasi lebih lanjut keluar sampai forum klarifikasi selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam hitungan menit, para ibu-ibu mulai berkomentar. Ya Allah, Bu Yuliana kok bisa begitu ya? Saya pikir menantunya yang selama ini durhaka. Ternyata, kasihan juga si Rasti. Saya dulu sempat dengar tapi nggak nyangka separah ini. Nggak heran sih, dari dulu Bu Yuli suka menyepelekan orang. Sementara itu di grup keluarga besar dari jalur orang tua suamiku, dua kubu mulai terbentuk. Ada yang membela Bu Yuliana, dan ada yang berdiri di pihakku. Termasuk salah satu paman Galang, yang memang sudah lama tak akur dengan Bu Yuliana. Pak Darsa, kakak sulung almarhum suami Bu Yuliana. Selama ini saya diam karena menghormati adik saya. Tapi ternyata semua tuduhan terhadap Rasti benar-benar fitnah. Saya bahkan pernah mendengar sendiri bagaimana dia mempermalukan Rasti di depan tetangga saat acara akikah cucunya. Ini harus dihentikan. Jangan sampai keluarga kita jadi bahan tertawaan karena ulah satu orang. Darah Bu Yuliana pasti mendidih pagi itu. Tapi aku duduk santai, menyeduh teh di balkon rumahku. Aku tahu ini baru awal. Selama ini dia membangun reputasi di atas penderitaanku. Sekarang satu demi satu topengnya ku lepas. Tak lama kemudian, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata salah satu anggota pengajian yang juga tetangga Bu Yuliana. Pesan itu berisi satu kalimat. Terima kasih sudah berani bicara, Mbak Rasti. Kami semua sudah lama curiga, tapi tidak punya bukti. Semoga Allah membukakan jalan lebih luas untuk Mbak. Aku tersenyum kecil. Mungkin ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang membungkam kemunafikan dan kesombongan yang terlalu lama dibiarkan. Karena sesungguhnya, kadang kebenaran tak perlu teriak, cukup dibuka perlahan, dan biarkan dunia menatap wajah asli mereka yang selama ini pandai bermain peran. Pagi yang biasanya diisi dengan doa dan tadarusan kini berubah menjadi ruang persidangan tak resmi. Rumah Bu Hajah Rohmah ramai dipenuhi ibu-ibu pengajian yang datang bukan hanya membawa buku Yasin, tapi juga rasa penasaran, amarah, dan desas-desus. Semuanya ingin menyaksikan langsung bagaimana wanita yang selama ini dikenal sebagai sosok teladan itu, Bu Yuliana, menjawab semua tuduhan yang mulai jadi rahasia umum. Aku datang sedikit lebih awal, atas undangan pribadi Bu Hajah Rohmah. Beliau menyambutku dengan hangat, matanya menatap penuh empati. Tak banyak bicara, hanya mengangguk dan mempersilahkanku duduk di kursi sebelah kanan, menghadap ke seluruh hadirin. Posisi yang sangat strategis dan sangat menyala. Pukul 9.12, Ibu Yuliana datang. Pakaiannya tetap rapi, jilbab syar'i dililit anggun, namun tak bisa menutupi wajahnya yang tegang. Wajah yang biasanya penuh percaya diri kini menyimpan kecemasan. Dia melihat ke arahku sekilas, lalu cepat-cepat duduk di bangku yang disiapkan di tengah. Bu Hajah Rohmah memulai forum dengan doa pendek, lalu membuka pembicaraan dengan nada tenang tapi tegas. Ibu Yuliana, kami di sini bukan untuk menghakimi. Kami hanya ingin mendengar klarifikasi dari pihak ibu terkait bukti-bukti yang beredar, termasuk perlakuan ibu terhadap menantu, dan juga komentar ibu di grup keluarga. Bu Yuliana menarik napas panjang, lalu mulai membuka suara. Saya merasa ini semua kesalahpahaman. Menantu saya terlalu sensitif. Apa yang saya katakan hanya bentuk perhatian. Dan soal grup keluarga itu,
Mungkin saya terpancing emosi, tapi saya tidak pernah berniat menjatuhkan. Tanganku mengepal di bawah meja. Dia masih berani memutarbalikkan kenyataan. Beberapa ibu mulai berbisik. Suasana tegang. Lalu, dengan tenang, Bu Hajah Rohmah mengangkat ponselnya dan memutar rekaman suara. Suara Bu Yuliana, lantang dan jernih. Menantu saya tuh dasarnya gak tahu diri. Udah dikasih makan, dikasih rumah, masih aja ngelawan. Kurang ajar. Para ibu pengajian saling pandang. Beberapa menutup mulut tak percaya. Satu persatu percakapan kasar dan cemoohan yang dikirimkan Bu Yuliana di grup keluarga diputar ulang. Bahkan komentar jahat tentang cucu, anak kandungku, yang dia sebut anak lemah dan manja seperti ibunya, pun ikut diputar. Ibu Yuliana pucat. Mulutnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya gak tahu itu direkam. Bu Hajah Rohmah menatapnya tajam. Itulah, Bu Yuliana. Kita semua di sini mendengar ibu berkali-kali ceramah soal sabar, soal akhlak istri syalihah. Tapi justru ibu yang mencaci dan merendahkan menantu sendiri. Di belakang. Ini bukan hanya soal keluarga ibu. Ini soal integritas. Ibu tidak hanya membohongi menantu ibu, tapi juga kami semua. Jamaah pengajian ini. Hening. Hanya suara isak tangis pelan dari Ibu Yuliana yang terdengar. Tangis yang tak lagi menyentuh hati siapapun. Karena air mata itu bukan dari penyesalan, tapi dari rasa malu yang telanjang bulat di hadapan banyak pasang mata. Lalu, satu persatu ibu-ibu mulai angkat bicara. Ada yang mengaku pernah dimaki oleh Bu Yuliana secara halus saat tak sependapat dalam arisan. Ada yang pernah disindir karena anaknya tak kuliah tinggi. Semua kejengkelan dan dendam lama yang tersimpan kini tumpah seiring jatuhnya reputasi sang Ratu Topeng. Sebelum meninggalkan forum, Bu Hajah Rohmah menyampaikan keputusan majelis. Kami menyarankan ibu untuk rehat sementara dari pengajian, sampai semuanya benar-benar selesai. Kami butuh pemimpin yang bukan hanya pandai berkata, tapi juga mampu meneladani. Bu Yuliana berdiri dengan lutut gemetar, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Sementara aku duduk tenang, menyaksikan bagaimana satu benteng kesombongan akhirnya runtuh bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran yang telanjang. Malam itu, layar ponselku menyala berkali-kali. Notifikasi dari grup keluarga besar almarhum Haji Darmawan, meledak tanpa henti. Biasanya, grup ini hanya diisi oleh ucapan selamat ulang tahun, kiriman menu masakan dari tante-tante, atau link kajian yang dikirim oleh sepupu yang baru hijrah. Tapi malam itu, suasana grup seperti medan perang. Seseorang, dan aku tahu pasti siapa, menyebarkan rekaman forum pengajian pagi tadi ke grup. Semua suara Bu Yuliana yang memaki, semua kata-katanya yang menistakan diriku sebagai menantu, kini sudah bukan rahasia pribadi. Semua anggota keluarga besar kini tahu wajah asli wanita yang selama ini mereka puja sebagai ibu yang bijak dan religius. Sepupu-sepupu mulai merespons. Astagfirullah. Ini benar suara Bude Yuli. Gak nyangka. Kirain Bude tuh panutan. Jadi ini alasannya si Mbak Ali sering diam aja waktu keluarga ngumpul ya. Tak lama, adik iparku, Aditya, yang selama ini selalu netral, tiba-tiba muncul dengan nada marah. Bu, maaf, aku gak bisa bela mama lagi. Aku sendiri malu jadi anak mama. Setelah itu, muncul pesan panjang dari Kak Rani, sepupu suamiku, yang isinya, kami mohon maaf banget, Mbak Alia, kalau selama ini keluarga gak pernah peka, gak pernah benar-benar lihat apa yang Mbak hadapi. Kami kira semua baik-baik aja, karena Mama Raka selalu tampil sempurna. Ternyata Mbak selama ini dipermalukan, dijatuhkan pelan-pelan di balik senyuman keluarga kami. Maaf banget. Mataku berkaca-kaca membaca semua pesan itu. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku tidak lagi sendirian. Karena akhirnya semua tahu. Karena akhirnya, topeng itu benar-benar hancur.
Beberapa menit kemudian, muncul pesan dari paman tertua di keluarga, Om Lukman, putra sulung dari almarhum Haji Darmawan. Saya tidak akan menoleransi lagi perilaku siapapun yang mencemarkan nama baik keluarga. Kita tidak besar karena pencitraan, tapi karena akhlak. Mulai hari ini, Yuliana dicoret dari kegiatan sosial keluarga sampai dia menyampaikan permintaan maaf resmi. Dan puncaknya, kakek dan nenek, ayah dan ibu dari mertuaku sendiri, akhirnya bersuara. Melalui voice note berdurasi hampir 3 menit, suara kakek terdengar bergetar, parau, nyaris patah di setiap jeda. Yuliana, kau anak yang kami banggakan dulu. Tapi rekaman itu membuat kami malu bukan main. Kau tega menjatuhkan istri anakmu sendiri. Kami kecewa, dan kami menangis bukan karena kau dihina, tapi karena kau menghina menantu yang selama ini kami pikir seperti anakmu sendiri. Setelah itu, pesan voice note dari nenek masuk. Suaranya terisak jelas. Alia, cucuku, maafkan kami. Kami bersyukur kamu tetap kuat. Kami salah telah mempercayai topeng itu terlalu lama. Grup mendadak sunyi setelahnya. Tidak ada satupun balasan dari Raka, suamiku. Bahkan dia tidak muncul sama sekali di grup sejak kemarin. Tapi aku tahu pasti, dia membaca semuanya. Dia tahu segalanya. Dan sekarang, bukan hanya aku yang menatapnya dengan kecewa. Seluruh keluarga besarnya pun mulai mempertanyakan siapa sebenarnya Raka, si suami yang dulu mereka banggakan. Malam itu, aku mematikan ponselku dengan hati ringan. Tidak pernah aku merasa selega ini. Bukan karena dendamku terbalaskan, tapi karena akhirnya aku tidak lagi menjadi korban yang dibungkam. Semua tahu, semua terbuka. Dan sekarang, aku tinggal menanti langkah suamiku berikutnya. Karena aku belum selesai. Belum. Pukul 11 malam. Angin malam meniup tirai ruang tamu, membuat suasana rumah sunyi yang baru tenang setelah badai grup WhatsApp itu kembali mencekam. Aku duduk di ruang tamu, masih dalam balutan gamis sederhana warna abu gelap, dengan secangkir teh hangat di tangan. Mataku tajam memandangi pintu depan yang baru saja terbuka keras, hampir membuat daun pintu terlepas dari engselnya. Raka masuk dengan langkah cepat dan suara terengah, bukan karena kelelahan, tapi karena amarah yang meluap-luap. Apa maksudmu menyebar rekaman itu, Alia? Bentaknya begitu pintu tertutup keras di belakangnya. Aku tidak bergeming. Tidak ada rasa takut di wajahku. Yang ada hanya tatapan tenang dan menusuk. Aku? Bibirku menyungging senyum tipis. Kamu yakin itu aku yang sebarkan? Raka terdiam sejenak. Nafasnya masih berat. Tapi wajahnya menyiratkan bahwa dia hanya sekadar butuh sasaran untuk menyalahkan. Karena dunia Raka dan ibunya yang penuh pencitraan kini runtuh. Bukan oleh tanganku, tapi oleh kebenaran itu sendiri. Semua orang di keluarga besar mempermalukan Mama. Mereka mengucilkannya. Kak Aditya bahkan mengusir Mama dari rumahnya sendiri. Dan semua ini dimulai sejak kamu. Aku meletakkan cangkir teh ke meja pelan-pelan. Lalu berdiri. Tegak. Menghadapnya tanpa gemetar sedikit pun. Dengar baik-baik. Raka, suaraku tenang namun penuh kekuatan. Yang mempermalukan ibumu adalah dirinya sendiri. Aku tidak menyuruh beliau mencaci maki menantu di depan orang banyak. Aku tidak pernah memintanya menyebutku perempuan tak tahu diri hanya karena aku menolak menanggung semua kebutuhan rumah kalian. Aku diam selama ini. Aku tutupi aib kalian selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, alam yang bicara, karma yang bekerja. Raka mengepalkan tinjunya. Kamu senang, ya? Kamu puas sudah permalukan keluarga suamimu sendiri? Aku melangkah maju, hanya sejengkal dari wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, dia mundur 1 langkah. Dengar, aku tidak mempermalukan siapapun. Aku hanya membiarkan topeng kalian jatuh dengan sendirinya. Apa kalian pikir dunia akan terus buta? Kamu pikir semua bisa terus kamu bungkam hanya dengan uang dan pencitraan? Sekarang lihat,
Bahkan kakek dan nenekmu pun membuka suara. Karena mereka muak. Sama seperti aku. Raka membuka mulut, ingin membantah. Tapi tak ada kata yang keluar. Dan satu hal lagi, suaraku makin tajam. Rumah ini milikku. Bukan milik keluargamu. Bukan tempat kalian untuk mengatur hidupku. Apalagi mempermalukanku. Ini bukan markas orang-orang munafik. Ini adalah tempat di mana harga diri dan martabat dijaga. Kalau kamu dan ibumu tak bisa menghargai itu, silakan keluar. Raka membelalak. Seakan tak percaya aku berani mengusirnya dari rumah. Kakakmu gila. Tidak. Aku menatap lurus ke matanya. Aku hanya sadar kalau selama ini aku hidup dalam rumah yang sudah jadi neraka karena kamu dan ibumu. Sekarang aku ambil kembali hakku. Kamu boleh tinggal. Kalau kamu belajar jadi manusia. Tapi jika kamu memilih tetap jadi boneka ibumu, pintu itu masih terbuka. Silakan angkat kaki. Raka terdiam. Wajahnya memerah. Tapi dia tahu, dia kalah malam ini. Dia kalah oleh kebenaran. Dan dia tahu, permainan lama sudah berakhir. Aku menatapnya sekali lagi sebelum berbalik, berjalan ke lantai atas, membiarkan dia berdiri sendiri di ruang tamu yang kini terasa dingin dan menyudutkan. Karena malam ini, aku bukan lagi istri yang dibungkam. Malam ini, aku pemilik rumah. Dan aku tak takut lagi. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi, tapi pintu pagar rumahku sudah digedor dengan keras, nyaring, dan tanpa rasa malu sedikit pun. Suaranya membuat beberapa tetangga menoleh dari seberang, dan aku tahu, drama kembali dimulai. Kali ini bukan dari grup WhatsApp keluarga, bukan dari Raka yang masih terpuruk di lantai bawah, tapi dari ibunya, sang dalang utama. Aku tidak buru-buru membuka pintu. Aku menyeduh tehku dulu, pelan-pelan, menikmati aroma melati yang hangat dan menenangkan. Lalu, dengan langkah santai, aku berjalan ke arah pintu dan membuka gembok pagar itu. Dan di sanalah dia, mertua tercinta, dengan wajah kusut, mata bengkak, jilbab yang dikenakan seadanya, dan air mata meleleh tak tahu malu. Di belakangnya, beberapa tetangga mulai melongok, pura-pura menyapu halaman sambil menonton adegan pagi yang memalukan itu. Alia, nak, tolong, ibu mohon. Aku hanya menatapnya datar. Dinginnya pandangan mataku membuat tubuhnya sedikit bergidik. Dia mencoba menyentuh lenganku, tapi aku menghindar. Bukan karena jijik, tapi karena aku sudah terlalu kenyang dengan tangannya yang dulu hanya tahu menunjuk-nunjuk sambil mengumpat. Ada perlu apa, Bu? Tanyaku dingin. Dia terseduh. Ibu tahu ibu salah. Ibu hilaf. Tapi tolong jangan usir Raka. Dia anakmu. Nak, dan ibu menyesal. Ibu malu. Semua keluarga kini mencibir ibu. Ibu dianggap rusak rumah tangga kalian. Aku mendesah pelan. Ibu baru sadar sekarang? Setelah selama ini ibu berdiri di depan banyak orang, menghina saya sebagai menantu tak tahu diuntung? Setelah ibu bawa perempuan asing, pelakor, ke dalam rumah saya lalu membiarkan dia duduk di meja makan saya? Setelah ibu terang-terangan membela selingkuhan anak ibu dan menendang saya secara mental setiap hari. Dia menangis keras. Suaranya nyaring, menggema di perumahan. Tapi aku tetap berdiri tenang, membiarkan air matanya mengalir seperti hujan yang terlambat datang di musim kemarau. Ibu menyesal. Ibu minta maaf. Ibu enggak punya siapa-siapa lagi. Semua keluarga menjauhi ibu. Rumah yang dulu ibu banggakan sudah dijual untuk tutupi aib. Kakak-kakakmu Raka semua tak mau bicara dengan ibu. Dan itu salah saya, potongku pelan, tapi tajam. Ibu pikir dunia akan terus membela orang sejahat ibu? Semua ini bukan karena saya, Bu. Ini karena sikap ibu sendiri yang terlalu congkak. Karma datang bukan dari saya, tapi dari ucapan dan perbuatan ibu sendiri. Dia berlutut di depan pagar. Serius. Berlutut. Mertuaku yang dulu bak ratu kini menundukkan kepala di tanah.
Tapi aku tidak bergeming. Hatiku tidak lagi bisa diluluhkan oleh air mata palsu. Aku telah terlalu lama dipermainkan untuk percaya pada pertunjukan ini. Bu, bangunlah. Saya nggak mau tetangga terus menonton. Dia terus menangis. Saya beri ibu satu kesempatan bicara. Tapi setelah itu, tolong jangan pernah muncul di depan saya tanpa niat sungguh-sungguh berubah. Saya bukan perempuan lemah yang bisa ibu mainkan lagi. Sekarang saya tahu harga diri saya, dan saya akan menjaganya, meski itu harus berarti saya menjauh dari orang-orang yang dulu saya anggap keluarga. Mertua terisak, tapi aku tidak tertarik menyeka air matanya. Aku hanya menutup pintu pagar dengan tenang, membiarkan dia menangis di luar, seperti dulu dia membiarkan aku menangis di dalam kamar tanpa pernah peduli. Karena pagi ini, semua berbalik. Air mata yang dulu dia buat untukku, kini kembali menghantam wajahnya sendiri. Dan aku menikmati secangkir teh hangat, sambil tersenyum melihat bagaimana karma tak pernah salah alamat. Hari itu sore menjelang malam ketika aku sedang duduk di ruang tamu bersama adikku, Arini, menonton tayangan talk show ringan, ketika notifikasi di ponselku berdenting bertubi-tubi. Grup WhatsApp keluarga, grup alumni, bahkan DM Instagramku penuh dengan tautan video yang seragam. Semua menautkan satu hal, video permintaan maaf mertuaku yang mendadak viral. Astaga, Kak, ini Mamah Raka. Arini menunjuk ponselnya. Dan benar, di sana, dengan latar belakang musola kecil, berjilbab lusuh dan mata sembab, Ibunda Raka, mantan mertuaku, merekam video berdurasi 5 menit, dengan air mata berlinang dan suara gemetar. Assalamualaikum, saya, Sri Wahyuni, ibu dari Raka, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan saya terhadap menantu saya, Alia. Saya telah hilaf. Saya sadar, kesombongan saya membuat anak saya kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Aku menarik napas pelan. Aku tahu arah video ini. Tapi yang membuatku terkejut bukan permintaan maaf itu, melainkan kenyataan bahwa dia mengunggahnya sendiri ke TikTok, lalu dikutip akun-akun gosip keluarga dan pasangan di Instagram. Komentar pun membanjir, ribuan jumlahnya. Tapi bukan simpati yang dia dapatkan. Ala dulu ngatain menantu di depan umum, sekarang baru tahu rasa ya bu. Bu, ini bukan sinetron. Netizen udah pada tahu aibnya kok. Pakai musola buat nyari simpati? Nggak takut karma makin nambah. Menantu dianiaya, sekarang pura-pura tobat. Klasik banget. Arini memelukku sambil berkata, karma itu nyata ya, Kak. Dulu dia bikin kakak malu di depan keluarga besar. Sekarang seluruh Indonesia tahu siapa dia sebenarnya. Aku diam. Bukan karena puas, tapi karena hatiku benar-benar sudah tak punya tempat untuk marah. Dulu aku menangis dalam diam. Tapi sekarang, air mata itu telah berubah menjadi dinding baja yang tak bisa dijebol hanya dengan video 5 menit. Yang membuatku semakin terpukul bukan karena video itu ada, tapi karena Raka juga muncul di akhir video, berdiri kaku, dengan mata kuyu dan suara berat, berkata, saya pun meminta maaf pada Alia. Saya tahu tak akan cukup, tapi saya harap kamu bahagia. Aku menoleh pada Arini. Mereka pikir dengan video itu semua bisa kembali seperti semula. Arini menggeleng. Nggak akan, Kak. Dunia ini mungkin cepat lupa, tapi luka di hati nggak bisa ditutup pakai konten viral. Aku tak ingin video itu mempengaruhi hatiku. Maka malam itu aku kirim satu pernyataan lewat akun pribadiku. Kalimat yang singkat tapi menggetarkan. Maaf itu baik, tapi pengampunan tak bisa dipaksa. Biarkan saya bahagia dengan tenang, tanpa sandiwara lagi. Alia. Kurang dari 2 jam, ribuan komentar memujiku. Banyak yang mendukung. Bahkan beberapa akun publik figur menyukai dan mengutip tulisanku. Sementara video mertuaku terus beredar, netizen menggali kembali rekaman-rekaman hinaannya dulu. Kompilasi kejam dari ucapan-ucapan masa lalunya tersebar. Saat dia meremehkanku karena tak bisa hamil cepat, saat dia memanggilku beban,
saat dia tertawa saat pelakor datang ke rumah. Kini, semua itu menjadi bukti digital yang tak bisa disangkal. Tangisanmu kini, Bu, tak bisa menghapus luka yang pernah kau ciptakan dengan bangga. Karena permintaan maaf bukan jalan pintas untuk menghapus dosa. Apalagi jika maaf itu datang hanya setelah kehilangan semuanya. Dan aku tak lagi menoleh ke belakang. Kartu undangan itu datang dalam amplop elegan berwarna emas. Diantar langsung oleh kurir khusus. Di sudut kiri atas tertulis jelas, reuni akbar keluarga besar Haji Saman buka puasa bersama penghargaan keluarga inspiratif tahun ini. Nama yang dulu membuat jantungku berdebar bukan karena bangga, tapi karena trauma. Aku menggenggam undangan itu lama, menimbang-nimbang. Ini reuni keluarga besar dari pihak mantan mertuaku. Ya, keluarga tempat aku dulu sering jadi bulan-bulanan hinaan, cibiran, dan tatapan sinis seolah aku bukan bagian dari mereka. Tapi kini, statusku berbeda. Aku bukan lagi alias si istri tak dianggap, menantu yang direndahkan, atau perempuan yang dianggap tak layak berdiri sejajar dengan nama besar keluarga mereka. Aku kini adalah Alia Karisma, CEO dari Alve Essence Indonesia, tokoh perempuan inspiratif dalam beberapa media nasional, dan sosok yang diam-diam menjadi idola banyak wanita karena keberanian dan keteguhan hatiku setelah lepas dari rumah tangga penuh luka. Tak kusangka, panitia menyebut namaku sebagai salah satu tamu kehormatan. Tamu kehormatan. Sebuah ironi bagi perempuan yang dulu bahkan tak diberi tempat duduk di ruang keluarga saat acara keluarga. Dan hari itu pun tiba. Aku mengenakan gamis elegan berwarna nude gold, dengan sentuhan bordiran halus yang membalut tubuhku anggun. Hijabku disemat bros mutiara, sederhana namun memikat. Aku tak datang sendiri, tapi bersama adikku Arini dan asistennya, plus 2 staf PR yang biasa mendampingiku dalam acara publik. Begitu turun dari mobil hitamku yang mewah, mataku menangkap banyak wajah terperangah. Para sepupu mantan suami, tante-tante yang dulu mencibir, semua menatapku seolah baru pertama kali mengenal wanita bernama Alia. Seketika desis lirih terdengar di antara kerumunan. Masya Allah, itu Alia? Gila, cantiknya makin berkelas ya. Katanya dia sekarang sukses banget. Itu mobilnya? Ih, lebih wah dari mobil Raka waktu masih di perusahaan. Tapi yang paling tak kulupakan adalah ekspresi Busri, mantan mertuaku. Ia berdiri terpaku di dekat pintu masuk aula, mengenakan baju batik usang. Wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan saat melihat aku melangkah mantap ke karpet merah kecil yang disiapkan untuk para tamu kehormatan. Dan lebih menohok lagi, kursi utama yang biasa diduduki Busri, kini ditempati olehku. Ada papan nama, Ibu Alia Karisma, tokoh perempuan inspiratif 2025. Sedangkan Busri tersingkir ke kursi barisan belakang, bahkan tanpa nama, tanpa sambutan. Ketika MC memulai acara, dia menyebut namaku dengan penuh hormat. Dan inilah beliau, tamu spesial kita yang luar biasa, Ibu Alia Karisma, perempuan inspiratif yang telah membuktikan bahwa dari luka bisa tumbuh kekuatan, dari penghinaan bisa lahir kemenangan. Tepuk tangan membahana. Aku melangkah ke panggung dengan tenang. Wajah-wajah masa lalu itu menatapku dengan campuran malu, kagum, dan ketidakpercayaan. Tak satu pun dari mereka bisa menyangkal, aku telah menjelma jadi versi terbaikku. Dalam sambutanku, aku menatap ke sekeliling, lalu berkata, "Saya percaya, keluarga bukan sekadar ikatan darah, tapi tempat kita dihargai, didengarkan, dan dijunjung. Dan ketika itu tak lagi kita temukan, bukan salah kita untuk mundur dan memilih lingkungan yang lebih sehat. Saya bersyukur, karena luka saya dulu justru menjadi alasan saya berdiri di sini hari ini." Tak ada sindiran, hanya kebenaran. Tapi Busri, wajahnya sudah memerah. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi semua orang tahu siapa yang dulu membuatku nyaris hancur. Di sela-sela makan malam, beberapa tante dan sepupu Raka mulai mendekatiku. Mereka meminta maaf, membenarkan kebodohan mereka dulu, bahkan ada yang menangis terseduh. Dan Raka? Ia duduk diam di sudut, sendirian. Wajahnya kosong,
Tangannya menggenggam gelas air tapi tak pernah diminum. Dunia telah berputar. Dan sekarang giliran mereka yang merasakan jadi orang asing di antara kerabatnya sendiri. Aku tidak menyombong. Aku hanya hadir. Dan diam-diam membuktikan semuanya. Reuni itu bukan ajang balas dendam. Tapi panggung kecil Tuhan menunjukkan siapa yang benar-benar bertahan dengan elegan dan penuh harga diri. 2 minggu setelah reuni keluarga besar yang mengubah citra dan peta kehormatan dalam lingkaran keluarga Raka, sebuah email dari Panitia Seminar Nasional Perempuan Mandiri 2025 mendarat di inboxku. Judul emailnya langsung membuat jantungku berdebar. Permohonan menjadi pembicara utama Alia Karisma, simbol ketangguhan dan emansipasi. Tanganku sedikit bergetar. Seminar itu bukan acara sembarangan. Diselenggarakan oleh kementerian dan beberapa lembaga perempuan ternama, seminar ini hanya menghadirkan tokoh-tokoh yang telah melalui badai dan tetap berdiri dengan kepala tegak. Di antara deretan nama besar, kini terselip namaku. Aku terdiam sejenak, lalu menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Betapa dulu aku pernah merasa seperti sampah di mata mertuaku. Tapi kini aku dipandang sebagai simbol kekuatan oleh bangsa ini. Aku mengiyakan undangan itu. Tentu saja. Hari itu pun tiba. Gedung megah di Jakarta dipenuhi peserta dari berbagai kota. Mulai dari aktivis perempuan, pelajar, tokoh masyarakat, hingga para pejabat tinggi. Kameramen, wartawan, dan siaran langsung YouTube membuat semua hal di ruangan itu menjadi sorotan publik. Dan ketika MC menyebut namaku, seluruh peserta berdiri dan bertepuk tangan. Alia Karisma bukan hanya seorang CEO, tapi juga penyintas dari kekerasan verbal dan penghinaan dalam rumah tangga yang nyaris menghancurkan dirinya. Namun hari ini, ia telah membuktikan bahwa harga diri dan keberanian bisa mengangkat siapapun dari dasar keterpurukan. Aku naik ke atas panggung dengan senyum tenang. Bukan senyum sombong, melainkan senyum seorang perempuan yang tahu bahwa setiap luka yang dulu diberikan oleh Raka dan ibunya kini menjadi kekuatan dalam tiap langkahku. Dalam pidato itu, aku tak menyebut nama, tak menyerang siapapun. Tapi setiap kata yang kuucapkan seperti pisau lembut yang menyayat mereka yang dulu meremehkanku. Saya pernah menjadi istri yang dipermalukan di depan banyak orang, menjadi menantu yang tak dianggap keberadaannya, bahkan pernah disiram kuah sayur saat sedang mengandung. Tapi saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya ingin membalas mereka. Saya hanya ingin menunjukkan kepada perempuan di luar sana bahwa kita berhak bahagia tanpa harus dikasari, direndahkan, apalagi dihapus eksistensinya sebagai manusia. Tepuk tangan bergemuruh. Air mata haru mengalir dari banyak peserta. Media sosial pun langsung meledak. Cuplikan videoku tersebar di TikTok, Instagram, bahkan trending di Twitter dengan tagar, "Bangkit bersama Alia." Tapi bukan itu yang membuatku benar-benar puas. Yang membuatku tersenyum adalah kolom komentar di setiap video yang menampilkan pidatoku. Netizen, yang entah bagaimana mengetahui kisah masa laluku, menyerbu akun-akun Raka dan Busri. Mereka menggali postingan lama, mengomentari foto-foto mereka, dan menyuarakan satu kalimat yang sama. Kalau kalian gak hina-hina Bu Alia dulu, mungkin sekarang hidup kalian gak segelap ini. Ibu mertuamu dulu tuh keterlaluan banget. Sekarang lihat karma itu nyata. Ini beneran bukti kalau perempuan gak boleh didiemin diperlakukan kayak pembantu. Salut, Bu Alia. Akun Raka mendadak nonaktif. Akun Busri dikunci dan hilang dari pencarian. Beberapa berita gosip online ikut menyorot perubahanku. Dulu diusir dari rumah mertua, kini jadi ikon wanita mandiri. Media lokal dan nasional ikut menggali latar belakangku. Mereka menulisku bukan sebagai mantan istri Raka, tapi sebagai tokoh perempuan mandiri yang menginspirasi jutaan wanita di Indonesia. Dan di tengah-tengah semua itu, aku duduk di kursi ruang kerjaku, memandangi satu foto lamaku bersama Busri dan Raka. Lalu aku membakarnya pelan di dalam nampan logam kecil. Selamat tinggal masa lalu. Kini waktuku bersinar, dan kalian tak punya tempat lagi untuk menumpang cahayaku. Aku menerima sebuah pesan dari seorang mantan tetangga lama, Bu Rini.
Pesan itu berisi foto rumah tua dengan pagar berkarat dan cat yang mulai terkelupas. Mataku terbelalak saat melihatnya. Itu rumah mertuaku dulu. Tempat di mana aku menjalani hari-hari penuh tekanan. Tempat aku disuruh cuci baju tengah malam. Disuruh masak 5 lauk untuk buka puasa tapi aku sendiri tak diberi sepiring nasi. Tempat aku pernah menangis berhari-hari karena dipermalukan di depan keluarga besar. Kini rumah itu berdiri sepi dan menyedihkan. Pelang kecil bertuliskan, dijual cepat nego sampai jadi, terpajang di depan pagar. Harga yang tertulis membuatku tergelak pelan. Rumah itu dulu dibanggakan setinggi langit oleh Bu Sri, mertuaku, disebut sebagai mahkota keluarga besar. Tapi sekarang, dijual dengan harga di bawah pasaran, bahkan diiklankan dengan kata-kata yang sangat putus asa. Tertulis, butuh uang cepat, rumah lama butuh perbaikan, lokasi strategis, harga nego. Apa kalian tahu siapa pemilik sertifikat rumah itu? Aku. Iya, dulu rumah itu dibeli atas namaku. Aku yang bayarkan uang mukanya. Aku pula yang mencicilnya diam-diam dari hasil kerja sambilan dan modal usahaku yang mulai berkembang waktu itu. Tapi karena terlalu percaya, aku beri izin nama Raka dan ibunya dicantumkan dalam kepemilikan bersama. Sebuah kebodohan yang akhirnya kucabut setelah perceraian kami. Setelah proses hukum panjang, sertifikat akhirnya kembali padaku. Dan tahukah kalian? Aku tak menyita rumah itu. Aku menyuruh mereka angkat kaki lebih dulu. Kini rumah itu ditinggalkan. Mereka tak mampu membayar biaya renovasi. Pajak pun menunggak. Bahkan listrik dimatikan PLN karena menunggak 6 bulan. Dan akhirnya, mereka memohon izin padaku untuk menjualnya. Lucunya, mereka pikir aku akan membiarkan harga rumah itu tinggi agar mereka bisa mendapatkan bagian uang penjualan. Tapi tidak. Aku buat rumah itu dijual murah. Sangat murah. Bahkan lebih murah dari harga rumah subsidi. Karena niatku bukan cari untung. Aku hanya ingin melepaskan masa lalu dan menjadikan rumah itu tak berharga seperti kenangan yang pernah kubangun di dalamnya. Dan hari itu, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri, seorang pembeli datang dan menawar rumah itu. Seorang ibu muda sederhana, yang ingin memulai hidup baru bersama 2 anaknya. Dia bercerita bahwa dia pun seorang janda yang ditindas mertua, dan kini ingin memulai lembaran baru. Aku langsung tahu, rumah itu tepat untuknya. Bu, rumah ini memang perlu direnovasi. Tapi izinkan saya memberikannya dengan harga sangat ringan, asal ibu bisa hidup damai di dalamnya, kataku dengan senyum penuh kelegaan. Matanya berkaca-kaca. Dia menggenggam tanganku, berulang kali mengucapkan terima kasih. Dan hari itu juga, aku menyaksikan pelang dijual dicopot. Rumah itu resmi berpindah tangan. Rumah penuh luka itu kini menjadi harapan bagi orang lain. Sementara itu, Raka dan ibunya benar-benar kehilangan tempat tinggal. Mereka tinggal berpindah-pindah kos dan kontrakan kecil. Bahkan Bu Sri dikabarkan beberapa kali tertangkap kamera warganet sedang memohon bantuan dari saudaranya yang dulu dia hina habis-habisan. Raka sudah tak ada lagi yang percaya padanya di dunia kerja. Semua tahu aibnya berkat video viral saat ia ditampar fakta di depan umum olehku. Dan saat aku duduk di beranda rumah baruku yang penuh kebahagiaan, bersama anakku yang kini tumbuh sehat dan pintar, aku tersenyum, mengingat semua yang dulu kutahan demi orang yang tak tahu diri. Kini rumah itu bukan lagi sarang luka. Kini ia jadi rumah harapan. Tapi bukan harapan untuk kalian. Dunia ini berputar. Cepat atau lambat, semua akan menerima akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dan hari itu, aku menyaksikan bukti paling nyata dari hukum alam yang tak pernah luput menagih balasan. Namaku kembali jadi sorotan. Bukan karena aku ingin mencari sensasi, tapi karena sebuah video viral di media sosial. Video itu menampilkan seorang wanita parubaya dengan kerudung kusam dan tatapan kosong sedang duduk di pinggir jalan. Tangannya menengadah meminta sumbangan. Dalam video, terdengar suara seseorang menyebut, ini Bu Sri kan? Dulu nyinyir banget ke mantunya, sekarang malah begini. Kasihan ya.
Aku langsung terpaku. Ya Tuhan, itu Busri, mertuaku dulu. Wanita yang dulu merasa paling mulia, paling suci, dan paling pantas menentukan hidup orang lain. Dulu dia menganggap orang-orang miskin tak layak duduk semeja dengannya. Tapi sekarang, duduk di atas aspal, dengan sendal jepit putus dan pakaian kumal, meminta receh dari orang-orang yang lewat. Video itu disertai keterangan. Ternyata ini ibu dari si Raka yang dulu viral ditelantarkan istrinya. Kasihannya, karma itu nyata. Komentar-komentar netizen mengalir deras. Tuh kan, jangan suka hina mantu. Sekarang siapa yang lebih layak dikasihani? Dulu ninggalin rumah mewah dari mantu, sekarang malah numpang hidup. Aku kenal Busri, dulu sombong banget. Pantes aja. Aku menatap layar ponselku tanpa sepatah kata. Ada rasa getir, ada juga rasa lega. Rasa luka yang dulu masih ada, tapi hari ini aku tahu, aku tak perlu lagi bicara apa-apa. Dunia sudah membalas semuanya. Tak lama setelah video itu viral, muncul pula unggahan lain dari akun gosip lokal. Kali ini menampilkan Raka, mantan suamiku, sedang mengangkut barang di belakang truk. Pakaiannya lusuh, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Dalam video itu, ada suara sopir truk berkata, "Raka, dulu ngaku punya bisnis kuliner sama properti, sekarang malah jadi kuli." Komentar netizen tak kalah pedasnya. Dulu mentang-mentang dikasih rumah sama istri, malah bawa pelakor ke rumah. Sekarang baru tahu hidup susah, padahal istri dulu sabar banget. Ya ampun, karma datangnya manis banget. Aku duduk di ruang tamu rumahku yang baru, di mana anakku tertawa riang bersama suami baruku yang penyayang. Kami baru saja selesai berbuka puasa bersama keluarga besarku, yang kini menyayangiku seperti putri sendiri. Tak ada hinaan, tak ada caci maki, tak ada tekanan. Tapi mataku masih menatap video itu. Mertuaku, mantan suamiku. Mereka kini merasakan apa yang dulu mereka berikan padaku. Hinaan, kemiskinan, kehilangan harga diri, dan penolakan. Dan di saat semua mata publik menyorot mereka dengan iba sekaligus sinis, aku memilih diam. Bukan karena aku tak punya kata-kata, tapi karena aku tahu, mereka sedang belajar sesuatu yang dulu mereka abaikan, menghargai manusia. Aku ingat saat Busri dulu mengataiku, "Kamu tuh cuma numpang hidup di rumah ini. Dasar perempuan tak tahu diri." Dan aku ingin sekali membalasnya sekarang dengan kata-kata itu. Tapi aku tak perlu. Netizen sudah melakukannya untukku. Dunia sudah membalas lebih dari cukup. Kini, hidup mereka bukan lagi kisah kemewahan dan pujian, tapi kisah tentang kejatuhan karena kesombongan. Dan aku bahagia. Bukan karena mereka jatuh, tapi karena aku bangkit. Terima kasih semesta, karena membalikan keadaan tanpa aku harus mengotori tanganku. Acara pertemuan keluarga besar kali ini berbeda. Aula Hotel Bintang 5 itu dipenuhi orang-orang terhormat. Sepupu-sepupu dari keluarga ayahku yang datang dari luar negeri, kerabat-kerabat yang dulu bahkan tak pernah tahu air mataku, kini menatapku penuh kekaguman dan rasa hormat. Aku datang bersama suamiku yang baru, mengenakan kebaya modern berwarna biru safir yang membungkus tubuhku dengan anggun. Rambutku disanggul elegan. Perhiasan yang melekat di leher dan telingaku adalah hadiah ulang tahun darinya. Tanganku menggandeng anakku yang kini tumbuh sehat dan bahagia. Setiap langkah kami seakan menjadi sorotan. "Selamat datang, Mbak Alia," ujar salah satu panitia keluarga, membungkuk hormat dan mempersilakan kami duduk di barisan depan. Kursi yang diberi label "Kehormatan Keluarga" itu dulunya tak pernah aku bayangkan bisa kududuki. Namun hari ini, aku duduk di sana. Bukan karena aku meminta, tapi karena mereka tahu aku layak. Acara belum juga dimulai, ketika kegaduhan kecil terdengar dari pintu masuk. Maaf, undangan ini palsu, Bu." Suara petugas keamanan terdengar canggung. Aku menoleh, dan mataku terpaku. Raka, mantan suamiku, dengan pakaian pas-pasan, sepatu yang tampaknya pinjaman,
Di sampingnya berdiri Busri, mertuaku dulu, dengan tas usang dan wajah penuh bedak murah, mencoba menutupi keletihan hidup yang tak bisa disamarkan. Wajah mereka panik, berusaha menyelip masuk. Tapi para panitia sudah menahan. Aku keluarganya. Aku pernah jadi bagian dari keluarga ini. Kalian gak bisa halangin aku masuk, teriak Busri, emosinya meledak di depan semua tamu. Bu, mohon hormati peraturan. Nama ibu tidak terdaftar dalam sistem. Dan sesuai arahan, tamu dengan catatan konflik dan pelanggaran etika tidak diperkenankan hadir. Ucapan itu disampaikan lantang oleh panitia, cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Aku duduk diam, mataku bertemu mata Busri. Ia menatapku penuh amarah, tapi juga malu. Seakan ingin berteriak, tapi tahu posisinya tak lagi punya kuasa. "Alia!" teriak Raka, wajahnya merah padam. "Kamu sengaja ya bikin aku dan ibu dipermalukan. Kamu yang bikin kami dihapus dari daftar undangan." Aku berdiri pelan. Semua mata kini tertuju padaku. Aku melangkah ke depan, berdiri dengan tenang dan anggun, lalu berkata lantang, "Saya tidak menghapus siapapun. Kalian sendirilah yang menghapus diri kalian dari hidup saya, ketika kalian menindas saya, mencaci saya, dan mengusir saya dari rumah yang saya bangun. Hari ini, dunia hanya mencerminkan perlakuan kalian pada saya dulu." Raka membeku. Busri menggigit bibirnya. Mereka terdiam, tidak lagi mampu menjawab. Para keluarga lain pun mengangguk. Sebagian bahkan berbisik satu sama lain. Sudah saatnya memang Busri itu dapat balasan. Karma datang, dan datangnya telak. Alia sekarang luar biasa ya. Panitia memberikan tanda, dan dua satpam dengan sopan namun tegas mempersilakan Raka dan Busri keluar dari aula. Busri masih berusaha memekik, tapi suara tangis cucu-cucuku yang takut membuatnya mundur. Akhirnya, dengan langkah tertatih, mereka pergi. Terusir bukan hanya dari ruangan, tapi dari panggung kehormatan yang dulu mereka kuasai dengan kesombongan. Aku kembali ke kursiku. Suamiku menggenggam tanganku dengan hangat. Anakku memelukku erat. Tak butuh waktu lama, MC membuka acara dan memanggil namaku di atas panggung sebagai salah satu tamu kehormatan. Ibu Alia, teladan perempuan tangguh yang bangkit dari keterpurukan dan kini menjadi inspirasi banyak keluarga. Tepuk tangan bergemuruh. Aku menatap ke seluruh ruangan, dan dalam hati berkata, "Ini panggungku sekarang." Dan tak ada satupun hinaan dari masa lalu yang mampu menjatuhkan aku lagi. Kursi kehormatan ini bukan soal status, tapi simbol kebangkitan, perjuangan, dan harga diri. Dan aku duduk di sana, karena aku layak. Langit sore itu tampak tenang, matahari mulai condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan yang hangat di sela-sela jendela rumah baruku, rumah hasil jerih payahku, bukan hasil warisan atau belas kasihan orang lain. Suamiku sedang di taman belakang bersama anak-anak, tertawa menikmati sore. Hidupku akhirnya damai. Tapi kemudian pintu pagar rumah dibunyikan. Berkali-kali. Loncengnya bergema di halaman depan dengan nada yang terlalu panik untuk diabaikan. Aku melangkah ke interkom dan melihat ke layar CCTV. Dan di sanalah dia, Raka, mantan suamiku. Dengan pakaian kusut, wajah tak terurus, dan ransel usang di punggung. Di tangannya ada satu kantong plastik. Entah apa isinya. Matanya sembab, bibirnya pecah-pecah. Ia menatap kamera seolah memohon belas kasih. Aku menghela napas. Perlahan membuka pagar, namun tetap berdiri tegak di ambang pintu. "Alia, aku minta maaf," katanya dengan suara parau, penuh haru yang terasa dibuat-buat di telingaku. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya dalam diam. Dia bicara lagi. "Aku nggak tahu hidup bisa seberat ini tanpa kamu. Setelah kamu pergi, semuanya hancur. Rumah ibu disita, usahaku bangkrut, semua saudara mulai menjauh. Aku sadar, semua yang dulu kamu kasih, semua yang kamu perjuangkan, itu tulus.
Dan aku malah nginjek kamu. Maafin aku. Ya, Li. Dia terisak. Benar-benar menangis. Bukan tangisan marah, tapi air mata seseorang yang terbenam dalam kehancuran hidupnya sendiri. Aku masih diam. Lalu dia berlutut. Di depan rumahku. Di depan masa depanku yang kini sudah bersih darinya. Aku siap kerja apapun. Bantu kamu. Demi bisa dekat sama anak-anak. Aku kangen mereka. Li. Aku janji gak akan ganggu hidupmu lagi. Asal aku bisa lihat mereka. Sekali aja. Tiba-tiba, langkah suamiku terdengar dari belakang. Ia berdiri di sampingku, memeluk pundakku. Wajahnya tenang tapi tegas. Ia menatap Raka dengan tatapan laki-laki yang tak butuh kata untuk menunjukkan batasnya. Aku menoleh pada Raka, dan untuk pertama kalinya, aku bicara. Dulu, kamu robek hatiku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kamu usir aku dari rumah yang aku bangun. Kamu biarkan ibumu mempermalukanku di depan orang. Sekarang kamu datang, menangis, mengemis. Kamu pikir luka itu sembuh hanya dengan air mata? Dia tertunduk, tak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar. Aku bukan Alia yang dulu. Rak. Hidupku bukan lagi milik orang yang tak tahu diri dan tak tahu bersyukur. Anak-anakku bahagia. Mereka punya figur ayah baru yang tak menyakiti ibunya. Dan kamu sudah tidak punya tempat di sini. Aku melangkah mundur. Suamiku menutup pagar perlahan. Namun sebelum benar-benar tertutup, aku berkata pelan namun jelas. Jangan pernah datang lagi. Simpan penyesalanmu untuk dirimu sendiri. Karena aku sudah terlalu tinggi untuk menoleh ke belakang. Dan pintu itu tertutup. Raka terduduk di aspal, sendirian. Tangisnya hanya jadi gema kecil di antara kehidupan baru yang tak lagi ingin kubagi dengannya. Dari dalam rumah, anak-anak memanggilku. Suamiku menggenggam tanganku dan mencium keningku. Kamu luar biasa, bisiknya. Bukan luar biasa, kataku sambil tersenyum. Aku cuma tidak mau lagi jadi perempuan yang membiarkan dirinya diinjak. Hari itu, untuk kedua kalinya, aku bangkit. Bukan karena rasa sakit, tapi karena aku memilih bahagia, tanpa beban dari masa lalu yang busuk. Sore itu, hotel bintang 5 yang megah di pusat kota dihiasi gemerlap lampu kristal, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke pelaminan. Musik lembut mengalun dari string kuartet, aroma wangi bunga mawar segar memenuhi ruangan. Ini adalah pernikahan keponakan dari mantan mertuaku, keluarga yang dulu suka memamerkan status, memandang orang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dulu, aku hanyalah menantu tak pantas, menurut mereka. Tapi kini, lihat siapa yang duduk di kursi VIP, dan siapa yang mondar-mandir membawa nampan minuman. Aku, Alia, duduk dengan anggun mengenakan gaun malam rancangan desainer terkenal, ditemani suamiku yang selalu menggenggam tanganku hangat. Di kiri dan kananku duduk para tokoh penting, pengusaha, pemilik yayasan, dan publik figur yang mengenalku bukan karena masa laluku, tapi karena kiprahku sendiri sebagai perempuan tangguh dan pemilik jaringan butik kelas atas. Acara belum dimulai ketika mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang membuatku nyaris tak percaya. Ibu mertuaku, mantan ibu mertua tepatnya, berdiri di dekat pantry, mengenakan seragam staf hotel. Mukanya letih, tubuhnya kurus, dan tangan gemetar memegang nampan berisi gelas. Ia tak lagi memakai emas, tas mahal, atau baju sutra seperti dulu. Kini ia adalah pekerja kasar di pesta keluarga sendiri, acara yang dulu pasti akan dia sambut dengan dandanan mewah dan gaya angkuh. Mataku menatapnya lekat-lekat. Dia pun memandangku. Dan di detik itu, wajahnya berubah pucat. Ia refleks menunduk, menyembunyikan wajahnya yang tak sanggup bertemu tatapan mataku. Tangannya bergetar begitu hebat sampai nampan itu nyaris terjatuh kalau saja seorang pelayan muda tak segera membantu. Aku tersenyum. Senyum bukan karena puas melihat dia menderita, tapi karena alam semesta membuktikan satu hal, hidup itu roda. Dan siapa yang dulu menginjak akan diinjaki balik oleh waktu.
Tak lama kemudian, beberapa keluarga dari pihak mempelai datang menghampiriku. Bu Alia, kami sangat tersanjung Anda bisa hadir. Anda tahu, anak kami itu ngefans berat sama desain butik Ibu. Gaun pengantinnya pun hasil inspirasi dari koleksi butik Ibu tahun lalu. Aku hanya tersenyum lembut. Saya senang bisa hadir. Semoga acaranya lancar. Mereka mengajak foto, dan tentu saja aku tak menolak. Blitz kamera berkedip, dan dalam sekejap, satu momen menyedihkan pun terjadi. Di kejauhan, kulihat ibu mertuaku berdiri menyapu lantai pelan, tepat di belakang rombongan keluarga yang memintaku foto. Ia berdiri kaku, menyaksikan aku, perempuan yang dulu ia hina, kini dipuja oleh keluarga besarnya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, aku tahu dia pasti mendengar saat mempelai perempuan, keponakannya sendiri, berteriak kegirangan. Itu Alia ya? Astaga, dia datang. Tante lihat deh. Itu kan mantan menantu tante. Ya ampun, aku nggak nyangka bisa satu acara sama dia. Aku ngefans banget sama beliau. Ibu mertuaku hanya bisa memalingkan wajah. Sekali lagi, tak ada yang membelanya. Tak ada lagi kekuasaan, status, atau harga diri yang bisa ia sombongkan. Saat makan malam dimulai, ibu mertuaku datang membawa nampan makanan ke meja kami. Ia meletakkan satu persatu piring di depan kami. Tangannya bergetar, matanya menunduk dalam-dalam. Aku tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya sekilas, dan berkata pada suamiku dengan tenang, "Sayang, kamu mau jus atau teh panas?" "Teh panas aja, biar tenang lihat pemandangan menarik malam ini," jawab suamiku sambil menahan tawa kecil. Ibu mertuaku pergi terburu-buru, tapi aku tahu, setiap langkahnya dipenuhi rasa malu. Malu karena dulu terlalu tinggi hati. Malu karena perempuan yang dulu ia anggap rendah, kini justru duduk di singgasana yang tak pernah bisa ia raih. Di akhir acara, aku berpamitan pada keluarga pengantin dan sempat membisikkan, "Gaunnya sangat indah. Kamu cantik sekali malam ini. Selamat menempuh hidup baru. Jangan pernah remehkan perempuan. Ya, karena satu luka bisa jadi kekuatan yang tak akan pernah kalian bayangkan." Dan aku pergi, membawa kehormatan, kemenangan, dan kehidupan yang sudah jauh dari penindasan. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membayar semuanya. Pagi itu, udara sejuk masih menyelimuti kompleks perumahan elit tempatku tinggal. Aku sedang duduk santai di balkon lantai 2 rumah baruku yang megah, sebuah hunian tropis minimalis bergaya Bali modern yang kubangun dengan hasil jerih payah dan bisnis butikku yang kini merambah ke beberapa kota besar. Burung-burung berkicau riang, angin meniupkan aroma melati dari taman depanku, dan anakku sedang bermain bersama anjing peliharaan kami di halaman. Namun ketenangan itu buyar saat kulihat ada keributan di depan gerbang utama kompleks. 2 satpam berjaga dengan gestur waspada, tubuh mereka tegak, tangan teracung menghentikan 2 orang yang mencoba masuk dengan paksa. Kaca mobilku bahkan sampai berembun karena aku menahan tawa begitu tahu siapa mereka. Mantan suamiku dan mantan ibu mertuaku. 2 wajah yang dulu selalu kulus dalam sabar kini tampak kotor, lusuh, penuh keriput kekalahan. Baju mereka kusut, dan wajah keduanya terlihat kesal bukan main. Aku menyipitkan mata. Dari jarak sejauh ini, aku masih bisa membaca emosi yang meledak-ledak di raut wajah mereka. Mereka berteriak, entah pada satpam atau pada dunia karena hidup sudah tidak berpihak pada mereka lagi. Dan sungguh ironis, kini mereka berdiri di luar pagar, memohon masuk ke rumah yang dulu pernah mereka klaim bukan hasil jerih payahku. Rumah yang dulu mereka remehkan sebagai tempat numpang tinggal, kini berdiri megah sebagai simbol kekuatanku, dan mereka hanya jadi pengemis di luarnya. "Ayo Pak, Bu, kami tahu dia di rumah. Kami cuma mau bicara," seru mantan suamiku sambil menepuk-nepuk gerbang besi. Tangannya mulai gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang tak bisa diledakkan. Dia bukan siapa-siapa lagi. Satpamku menjawab dengan tenang, "Maaf Pak, Ibu,
Atas perintah Ibu Alia, semua tamu yang tidak terdaftar tidak boleh masuk tanpa izin. Silakan pergi. Kami tidak ingin ada keributan di kompleks elit seperti ini. Kompleks elit? Ibu mertuaku tertawa sinis. Kami dulu yang kasih dia makan. Kami yang ajarin dia hidup. Mana mungkin dia bisa beli rumah di sini kalau bukan karena kami. Satpam itu tak terpancing. Ia tetap tenang, tetap profesional. Aku pun memutuskan untuk membuat kehadiranku terlihat. Aku berdiri dari balkon lantai 2, mencondongkan badan sedikit, dan memanggil, "Satpam, tolong jangan diladeni mereka terlalu lama." Nanti penghuni kompleks sebelah keburu nanya, "Kok ada gelandangan bikin onar di gerbang pagi-pagi begini?" Ucapan itu langsung membuat wajah keduanya merah padam. Ibu mertuaku mendongak, dan seperti disambar petir, mulutnya langsung tercekat saat melihatku berdiri elegan di balkon dengan piyama satin berwarna ivory dan rambut disanggul simpel. Aura tuan rumah yang sebenarnya. Ratu yang sudah naik tahta. Kamu sengaja, ya. Kamu sengaja permalukan kami. Kamu lupa diri setelah jadi kaya, ya? Maki mantan suamiku. Suaranya menggema sampai satpam lain keluar dari pos penjagaan. Aku tersenyum. Lalu menjawab lantang, "Aku nggak lupa diri. Aku justru baru ingat siapa diriku sebenarnya setelah kalian pergi dari hidupku. Kalian yang lupa kalau pernah menghina, menendang, dan menganggapku sampah. Sekarang, aku cuma ngasih kalian apa yang dulu kalian kasih ke aku. Jadi jangan teriak. Karma itu nggak pernah buta." Beberapa tetanggaku yang sedang jogging pun berhenti melihat keributan itu. Ada yang mengerutkan kening, ada yang bisik-bisik, ada juga yang langsung merekam diam-diam. Mantan suamiku dan ibunya tampak semakin panik dan malu. "Pulanglah. Dan tolong jangan pernah datang ke sini lagi," ucapku sebelum masuk kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, kedua satpamku dengan tegas menghalau mereka menjauh dari gerbang. Mobil patroli kecil melintas, memastikan mereka benar-benar pergi dari wilayah perumahan. Aku duduk kembali, menyeruput teh herbal dengan tenang. Ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari tetangga sebelah. "Mbak Alia, kalau mau pasang spanduk yang dulu menghina, jangan masuk di gerbang. Saya dukung 100%. Aku membalas dengan emoji tertawa dan ucapan, "Karma kadang datang pakai seragam satpam." Dan itu cukup. Hari itu panas. Matahari terasa menyengat, membakar permukaan tanah, seperti menumpahkan amarah semesta pada dua orang yang pernah menginjak-injak harga diriku, mantan suami dan ibu mertuaku. Di rumah kontrakan kecil berukuran 4x7 meter yang mereka tempati di gang sempit dan becek, kehidupan mereka sudah benar-benar jauh dari kata layak. Dinding rumah mengelupas, atap bocor, dan bau apek menjadi penghuni utama di dalamnya. Sementara itu, di ruang tamu rumah baruku yang megah, aku duduk bersama asistanku, memeriksa laporan keuangan cabang butik yang baru saja buka di Bandung. Sambil meminum jus semangka dingin, aku menerima notifikasi dari salah satu rekanan properti yang dulunya sempat menjadi rekan bisnis mantan suamiku. Ya, sebelum dia hancur total karena kesombongannya sendiri. Notifikasi itu berisi video amatir yang membuatku tersenyum kecil. "Kontrakan mantan suami kamu digerebek pemilik tanah. Mbak, dia belum bayar sewa 8 bulan. Semua warga nonton, dan katanya ibu mertuamu sempat nangis-nangis sambil nyembah-nyembah." Aku langsung memutar videonya. Terlihat jelas, pemilik tanah datang membawa dua orang pria berseragam, menggedor pintu kontrakan kecil itu. Mantan suamiku yang dulu selalu menyombongkan diri sebagai laki-laki berwibawa, kini tampak seperti pria lusuh tak berharga yang hanya memakai kaos robek dan celana pendek belel. Wajahnya penuh keringat dan panik. "Pak, Bu, ini bulan ke-8. Saya udah sabar. Tapi kalian gak ada iktikat baik. Kalau gak keluar juga hari ini, barang kalian saya lempar ke got," bentak si pemilik kontrakan. Suasana kacau. Barang-barang dikeluarkan begitu saja. Lemari plastik patah, kasur kapuk kotor, kipas angin jadul, bahkan panci penyok ikut dilempar ke jalanan sempit. Ibu mertuaku,
yang dulunya suka memaki dan menghina aku setiap hari, kini duduk di trotoar sambil terisak. Rambutnya acak-acakan, dan suaranya melengking menyayat saat ia berteriak. Ya Allah, kenapa hidup kami jadi begini? Mana Alia itu? Dia harus tanggung jawab. Dia mantan menantu saya. Kami keluarganya. Aku tertawa getir. Tanggung jawab? Untuk apa? Bukankah dulu kalian yang bilang aku bukan siapa-siapa? Bukankah kalian yang mengusir aku dari rumah yang aku bangun? Sekarang, ketika semua karma kembali, kalian malah bersembunyi di balik kata keluarga? Terlambat. Dunia sudah berputar. Dalam video itu, warga sekitar berdiri di pinggir jalan sambil merekam. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng prihatin, tapi tak ada satupun yang menolong. Bahkan tetangga kontrakan sebelah menutup pintu rapat-rapat, seolah malu mengenal mereka. Dulu mentang-mentang menantu orang kaya, dia sombong banget. Sekarang minta-minta belas kasihan, tapi gak pernah berubah sikap. Suka nyalahin orang lain terus. Terdengar suara ibu-ibu dari balik video. Mantan suamiku hanya bisa duduk di depan pagar, memandangi barang-barang mereka yang berserakan. Muka pucatnya tak bisa menyembunyikan malu dan kecewa. Dia tak lagi punya apa-apa. Tidak rumah, tidak keluarga, tidak harga diri. Bahkan sahabat-sahabatnya yang dulu ikut membela saat aku digugat cerai pun sudah menjauh. Takut tertular kehancurannya. Dan aku menikmati semua ini bukan karena dendam. Tapi karena aku ingin semua perempuan yang pernah diremehkan tahu, dunia bisa dibalikan. Kamu bisa jadi orang yang paling diremehkan hari ini, dan jadi orang yang paling diperhitungkan besok. Aku kirim video itu ke grup sahabat-sahabatku, dan satu dari mereka langsung membalas dengan tulisan. Bukan air mata yang bikin hati kita lega, tapi keadilan yang datang tepat di depan mata. You deserve this speech, Alia. Dan ya, aku mengangguk perlahan. Kedamaian ini akhirnya menjadi milikku. Sementara mereka kini diusir, tak punya tempat, tak punya siapa-siapa. Dunia tak lagi sudi menampung wajah-wajah angkuh yang lupa daratan ketika diberi kebaikan. Pagi itu, langit mendung. Seolah alam pun turut mengiringi suasana muram yang sedang menggulung kehidupan dua manusia yang pernah menjadikan hidupku seperti neraka. Berita itu datang tiba-tiba dari salah satu tetanggaku dulu, yang masih sering memantau kehidupan mantan suamiku dan ibu mertuaku dari kejauhan. Sebuah voice note berdurasi 1 menit masuk ke ponselku. Alia, kamu dengar belum? Ibu mertuamu masuk rumah sakit jiwa. Barusan dibawa ambulans. Katanya ngamuk-ngamuk di jalan, teriak-teriak minta dipanggilkan kamu, sampai nekat nyiram dirinya sendiri pakai air got. Aku terdiam beberapa saat, tapi bukan karena iba. Hatiku malah tenang, seolah luka-luka lama dalam diriku satu persatu tertutup dan mengering. Aku tak perlu membalas mereka dengan tangan, karena semesta sudah melakukannya dengan lebih kejam. Ibu mertuaku, yang dulu memaksaku memasak 5 jenis lauk setiap hari, memaksaku bersujud di lantai hanya karena salah menaruh sendok di meja makan, kini duduk di bangsal psikiatri RSJ daerah, mengenakan baju pasien berwarna biru muda dengan tangan terikat kain. Matanya kosong, namun mulutnya masih bergerak menggumam. Panggil Alia, dia menantu saya, jangan tinggalkan saya. Alia. Sementara itu, mantan suamiku yang tak kalah menyedihkannya, kini mencoba mencari simpati publik. Bukan dengan bekerja keras, bukan dengan memperbaiki hidup, tapi dengan membuka siaran langsung di TikTok, duduk di pinggir trotoar sambil menangis terseduh, mukanya kumal, rambutnya kusut, dan bajunya seperti tak diganti berhari-hari. Teman-teman semua, tolong bantu saya cuma ingin ketemu Alia, saya menyesal, saya gak tahu hidup bakal jadi begini. Sayangnya, netizen tak semudah itu dibodohi. Kolom komentarnya justru dipenuhi hujatan dan ejekan. Ini yang dulu selingkuh terus hina istrinya sendiri, kan? Sekarang ngemis di live. Jijik. Muka gak tahu malu. Karma is real, bro. Kasihani emakmu yang di RSJ tuh. Bukan live minta gift.
Siaran langsung itu tersebar cepat, bahkan sampai ke akun gosip nasional. Wajahnya menghiasi TikTok, Instagram, hingga Facebook, lengkap dengan caption memalukan. Mantan suami yang buang istri sekarang jadi peminta gift. Mertuanya masuk RSJ karena tak kuat dihina warga. Aku melihat semua itu sambil duduk di balkon rumah baruku, menyesap kopi dan tersenyum lirih. Bukan karena bahagia atas penderitaan mereka, tapi karena aku tahu, ini adalah akhir dari perjalanan panjang penuh luka yang akhirnya menemu ujungnya. Aku pernah dipaksa menahan tangis di dapur, dijadikan budak tanpa upah, dilecehkan secara mental oleh dua manusia yang sekarang bahkan tak punya tempat untuk sekadar berteduh. Hari itu juga, aku menghubungi tim legal untuk memastikan tak ada lagi nama mereka dalam satupun dokumen atau harta yang berhubungan denganku. Aku ingin benar-benar selesai. Bukan hanya balas dendam, tapi kebebasan. Kebebasan untuk hidup, untuk tertawa, untuk menikmati kesuksesan tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan malamnya, aku menulis satu pesan di Instagramku. Sebuah pesan untuk perempuan manapun yang sedang terluka seperti dulu aku. Kalau kamu sedang disakiti hari ini, jangan balas dengan air mata. Balaslah dengan pencapaian. Biar waktu yang menjatuhkan mereka, dan kamu berdiri tinggi tanpa perlu menyentuh mereka lagi. Karma Izril Alia bangkit. Seketika, ribuan like dan komen membanjiri postingan itu. Perempuan-perempuan dari seluruh negeri menuliskan kisah mereka. Ada yang pernah dihina mertuanya. Ada yang dibuang suaminya karena tidak cantik. Ada pula yang dimiskinkan oleh keluarga suaminya. Semua bersatu dalam satu suara. Perempuan tidak selemah yang kalian pikirkan. Tamat.